Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Nurse Septa Meriana Lumbantaruan, SKP MS, salah satu dosen tetap di program studi pendidikan profesi nurse Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Kampus Lipo Village. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada video ini, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan, gawat darurat dan kritis. Berikut adalah deskripsi dan rencana pembelajaran yang diimplementasikan kepada mahasiswa keperawatan semester 7. Mata kuliah keperawatan gawat darurat dan kritis merupakan mata kuliah wajib dengan kode 1382. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang dibagi menjadi 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Jumlah waktu yang digunakan dalam pembelajaran 1 minggu adalah 2 kali 50 menit untuk pembelajaran teori dan 1 kali 170 menit untuk pembelajaran praktek dan 1 kali 170 menit untuk pembelajaran praktek klinik. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 440 menit atau setara dengan 7,3 jam per minggu. Mata kuliah ini dibagi menjadi 14 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah persyarat, yaitu keperawatan medikal bedah 1, 2, dan 3. Keperawatan gawat darurat dan kritis adalah mata kuliah yang mempelajari pasien dengan kondisi kritis dalam berbagai variasi situasi, yang bertujuan akan mempersiapkan mahasiswa, menggabungkan, dan juga meningkatkan keterampilan dalam pemahaman untuk dimensi peran perawat, khususnya dalam keperawatan gawat daruratan dan kritis bagi individu dalam rentang kehidupan mereka. Topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, pengantar keperawatan gawat darurat dan kritis dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Yang kedua, pengkajian primer dan sekunder. Yang ketiga, manajemen keperawatan gawat daruratan kritis pada pasien dengan masalah jantung. Yang keempat, multisistem organ failure dan sepsis. Yang kelima, manajemen keperawatan gawat daruratan kritis pada pasien dengan masalah paru. Yang keenam, manajemen keperawatan gawat darurat kritis pada pasien dengan masalah ginjal. Yang ketujuh, overdosis, keracunan, digigit ular, dan Stevens-Johnson syndrome. Yang kedelapan, manajemen keperawatan gawat darurat kritis pada pasien dengan masalah pencernaan. Yang kesembilan, manajemen keperawatan gawat darurat kritis pada pasien dengan masalah muskuloskeletal. Yang kesepuluh, manajemen keperawatan gawat darurat kritis pada pasien dengan masalah saraf. Adapun keterampilan yang harus dicapai pada mata kuliah ini oleh mahasiswa, yaitu ada 9 kategori keterampilan. Yang pertama, terapi oksigen lanjutan. Yang kedua, survei primer dan sekunder. Yang ketiga, perawatan vena sentral. Yang keempat, perawatan chest tubes. Yang kelima, penanganan kasus trauma dan shock. Yang keenam, monitoring tekanan vena sentral. Yang ketujuh, keterampilan resusitasi lanjutan. Yang kedelapan, penanganan overdosis obat dan keracunan. Dan yang terakhir adalah interpretasi EKG dan analisa gas darah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 2 sikap, yaitu yang pertama, mendemonstrasikan kejujuran dan integritas dalam semua tindakan terhadap sesama. Yang kedua, mendemonstrasikan komitmen untuk mengabdi kepada Tuhan, negara, dan masyarakat. Untuk pengetahuan ada 2, yaitu yang pertama, menganalisa teori berpikir kritis dan nalar, serta pemecahan masalah yang kreatif dalam proses asuhan keperawatan. Yang kedua, menguasai teori konsep dalam asuhan keperawatan untuk pengembangan, profesionalisme, dan juga penjaminan mutu serta pembelajaran. Untuk keterampilan, terdapat juga 2 capaian yang akan dicapai, yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan baik dalam tim interdisiplin untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memberikan asuhan keperawatan dan yang kompeten sesuai dengan standar etika dan hukum nasional dan internasional. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 6. Yang pertama, mahasiswa mampu merefleksikan secara kritis performa diri. Yang kedua, mahasiswa mampu menghormati keberadaan pasien sebagai individu yang terdiri dari aspek bio, psiko, sosio, spiritual, cultural melalui pemberian asuhan keperawatan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dalam praktek laboratorium.
Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu profesional, etik, dan legal yang berhubungan dengan manajemen pasien dalam keperawatan gawat darurat dan kritis sesuai dengan standar dan kode etik keperawatan melalui kelas, diskusi, praktek laboratorium, dan klinik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip dan manajemen keperawatan gawat darurat dan kritis dengan evidence-based practice pada berbagai gangguan sistem. Yang kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan, yaitu mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi pada kasus gawat darurat dan kritis. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan kolaborasi dengan rekan kerja maupun multidisiplin lain dalam melakukan asuhan keperawatan gawat darurat dan kritis. Untuk mata kuliah ini ada 2 referensi utama yang digunakan. Yang pertama adalah Emergency Nurses Associations by Shields Emergency Nursing Principles and Practice oleh Elsevier. Yang kedua yaitu Aitken, Marshall, dan C. Buffer tahun 2016, SCCN Critical Care Nursing dari Elsevier. Dan kita juga memiliki referensi pendukung. Yang pertama ada Black et al. Dari buku Medical Bedah. Kemudian berikutnya ada Bullocks, Manias, dan Galbraith, yaitu tentang fundamental farmakologi. Dan yang terakhir ada buku dari Sharma tahun 2017 mengenai Fundamentals of Nursing. Metode pembelajaran mahasiswa yang digunakan yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, refleksi, proyek analisis, praktek keterampilan di lab, dan di klinik. Metode pembelajaran dilakukan secara individu dan kelompok dan disampaikan dalam pembelajaran sinkronus, asinkronus, dan juga blended learning. Semua pembelajaran menggunakan media Moodle atau Learn yang dimiliki oleh UPH sebagai learning management system oleh mahasiswa. Kriteria penilaian dilakukan secara objektif terdiri dari beberapa jenis penilaian. Yang pertama, 30% yaitu ujian tengah semester. Yang kedua, 30% yaitu ujian akhir semester. Berikutnya 5% yaitu poster group, 5% kuis, 10% lab skills yaitu untuk ujian basic lab survey. Yang kelima, forum diskusi dan refleksi. 10% pengkajian di ruangan IGD, ICU, HD, OT, dan praktek klinik, serta yang terakhir adalah 5% nilai sikap, kehadiran, dan juga partisipasi mahasiswa di lapangan praktek. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas, teratur, dan disampaikan kepada mahasiswa saat penjelasan RPS. Hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tahapan perkuliahan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan kritis terdiri dari yang pertama pre-kelas, yaitu mahasiswa membaca dan menonton video pembelajaran yang sudah disediakan di learning system. Yang kedua kelas, yaitu melakukan interactive activity, lecturing, dan juga diskusi antar mahasiswa. Yang ketiga lab, yaitu demonstrasi skill lab. Yang keempat klinik, jadi mahasiswa mempraktekkan pemahaman dan skill pada pasien di rumah sakit. Berikut akan kita saksikan video proses pembelajaran, proses belajar mengajar pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan kritis di kelas. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, apa kabar kalian semuanya? Baik ya, oke. Hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kedua IMCC, mata kuliah IMCC. Tapi sebelumnya kita buka dulu dalam doa. Saya akan buka dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dan sekarang Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami di IMCC. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati Tuhan supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seperti yang sudah kita diskusikan di pertemuan lalu, di pertemuan 1, hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kedua di IMCC. Kita akan belajar mengenai manajemen asuhan keperawatan gawat darurat dengan pasien yang mengalami akut kardiak. Oke, jadi sebelumnya saya mau review dulu nih di pertemuan 1 kemarin. Masih ingat gak ya kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Silakan angkat tangannya. Silakan Robert. Saya berdiri aja. Boleh, silakan. Oke. Kenalkan, saya Robert Nobrianto. Di pertemuan 1 kita sudah belajar tentang pengenalan keperawatan gawat darurat dan kritis serta sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Oke, yang berisi tentang
cara menangani pasien dengan kondisi mengancam nyawa, dan perawat bertanggung jawab atas penilaian, perencanaan, dan implementasi, yaitu primary dan secondary survey untuk mengetahui prioritas pasien, entah itu di THC kuning, merah, atau hijau. Sekian. Terima kasih Robert, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi di pertemuan 1 kemarin kita sudah belajar mengenai pengantar keperawatan gawat darurat ya. Bagaimana kita akan bertemu dengan banyak sekali pasien-pasien ke emergensi. Ya, dan kita juga sudah belajar primary survey, termasuk di situ adalah seperti tadi yang sudah disebutkan ya, airway, breathing, circulations, dan disability-nya ya. Jadi gimana GCS dari si pasien itu. Nah, di pertemuan kedua ini kita belajar mengenai akut kardiak dengan learning outcomes berikut ini. Jadi hari ini kita akan belajar 5 hal. Yang pertama, kita akan review kembali mengenai EKG yang sudah kalian pelajari di mata kuliah apa? MSN 1 ya, atau KMB 1. Kemudian yang kedua adalah interpretasi EKG dasar ya. Jadi gimana EKG dasar itu? Kemudian yang ketiga adalah manajemen sindrom koronia akut atau ACS. Kemudian manajemen pasien STEMI, dan yang terakhir adalah yang non-STEMI. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah review pemasangan EKG. Saya sudah buat materi ini di Learn atau di e-learning kita bersama-sama. Jadi saya rasa kalian sudah membahasnya, kalian sudah belajar, dan terlebih lagi ini sudah dipelajari di MSN 1, ya bukan? Oke, ada yang bisa menjawab kira-kira gimana ya review pemasangan EKG? Oke, silahkan Juana untuk review pemasangan EKG. Baik Ibu, jadi letak pemasangan EKG itu pertama ada di V1, yaitu letaknya di chest 4 parasternal kanan, kemudian di V2 di chest 4 parasternal kiri, kemudian di V3 di antara V2 sama V4, dan V4 itu ada di chest 5 garis clavicula kiri, dan V5 ada di ICS 5 sejajar dengan V4 pada garis aksila anterior kiri. Kemudian di V6 ada di ICS 5 sejajar V5 garis mid garis mid aksila kiri. Oke, terima kasih. Sudah benar semuanya yang disebutkan? Oke, sudah benar ya. Jadi kalian sudah belajar dan sudah mempersiapkan diri semuanya di rumah. Oke, kita lanjut. Nah, berikut juga adalah review interpretasi EKG yang kalian juga sudah pelajari di MSN 1, 2, dan 3 ya. Jadi saya rasa saya tidak perlu lagi mengulang ini karena EKG secara normal kalian sudah tahu ya cara interpretasinya. Oke, langsung saja kita belajar mengenai ACS. Kalian tahu nggak kalau ACS itu adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia? Ya, jadi yang bikin orang meninggal setiap tahunnya adalah karena akut coronary syndrome. Dan ini pun terjadi di Indonesia. Kalian bisa lihat di sini. Di Indonesia, jantung itu, penyakit jantung adalah pembunuh kematian nomor yang kedua. Ya, jadi dia adalah top 10 mortality cause ya. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai perawat. Nah, lalu apa itu ya akut coronary syndrome? Akut coronary syndrome adalah kematian sel jantung. Jadi sel di jantungnya itu mati. Karena apa? Karena banyak hal. Sehingga penyampaian oksigen dan juga nutrien termasuk darah ke jantung jadi berhenti. Padahal jantung itu sangat penting gitu untuk hidup kita, kan? Jadi adalah yang disebut sebagai trombosis atau atherosclerosis, ini yang paling banyak ya. Jadi penumpukan lemak. Kemudian spasma otot, kemudian ada refleks sarafnya bermasalah, dan penurunan kontraktilitas jantung. Nah ya, di sini jantungnya, kemudian ada bermasalah di arterinya, ya, sehingga yang tadi oksigen, nutrien jadi bermasalah ke jantung. Itulah yang disebut sebagai akut coronary syndrome. Nah, akut coronary syndrome itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian besar. Oke, yang pertama adalah singkatnya kita sebut sebagai ST elevasi, STEMI. Yang kedua adalah non-ST elevasi, non-STEMI. Tapi ada juga yang disebut sebagai unstable angina. Ya, jadi dari mana kita tahu? Dari EKG-nya.
kapan kita sebut sebagai STEMI, kapan kita sebut sebagai non-STEMI. Jadi ST elevasi. Masih ingat ya gambaran EKG ada gambaran P, Q, R, S, T. Jadi ada nggak penaikan dari S ke T-nya? Oke? Sampai di sini jelas? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Firman, saya ingin bertanya, pasien mana yang lebih parah antara STEMI, non elevasi dan unstable angina? Oke, terima kasih Viga atas pertanyaannya. Jadi teman-teman sekalian, di sini bisa dilihat ya, STEMI, non-STEMI, dan juga unstable angina. Kalau kalian lihat, yang coklat ini adalah penyumbatannya. Ya, ini juga penyumbatannya. Mana yang menurut kalian penyumbatannya paling banyak? STEMI. Jadi yang paling berat kondisi pasiennya adalah STEMI. Karena apa? Karena bisa terjadi penyumbatan total sehingga si jantungnya itu tidak berfungsi dengan maksimal. Kalau non-STEMI ini masih bisa masuk si yang tadi oksigen, darah, nutrien masih bisa walaupun dalam jumlah sedikit. Yang unstable dia masih juga bisa walaupun di sini ada kebocoran. Jadi jelas ya, yang paling berat adalah yang STEMI. Oke, good ya pertanyaannya. Kita lanjutkan. Nah, EKG itu sangat penting dalam penentuan STEMI atau non-STEMI. Ya, di sini saya review sedikit yang normal. Tadi sudah kita bahas ya. Gelombang normal EKG ada P, Q, R, S, T. Yang ini. Nah, lihat STEMI. Ini garis isoelektrik kan? Lurus kan? Ketika dia ada ST elevasi berarti si S dan T naik dari garis isoelektrik. Itulah maksudnya ST elevasi. Jadi yang tadi total ya. Non-STEMI justru dia nggak naik, dia turun. Jadi ST depresi. Namanya adalah depresi. Atau T-nya, gelombang T-nya. ST-nya mah bagus tapi T-nya turun. Jelas ya? Jadi itulah perbedaan yang sangat penting untuk diketahui sebagai seorang perawat. Oke, ini bisa dilihat ya gambaran EKG seorang pasien. Kalian bisa lihat bahwa ST elevasinya ada di V1, V4, V2, ya, V5 ini juga ya, lead 2, lead 3 dan AVF. Bisa dilihat semuanya? Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk sesi diskusi. Saya berikan waktu 1-2 menit kira-kira, boleh diskusi ya sama temennya. Di manakah letak ST elevasinya? Oke, saya rasa cukup ya. Oke, silakan ada yang bisa jawab? Oke, silakan Aurel. Jadi itu jawabannya ada di lead 3 sama di AVF. Oke, bagus sekali ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini S dan T itu elevasi di lead 3 dan AVF. Jelas semuanya? Jelas ya. Oke, jadi sangat penting bagi kita untuk mengidentifikasi ya, pasien yang mengalami ACS, kemudian penanganan awal, dan penekanan pada risk perfusi pada pasien-pasien yang mengalami STEMI. Kenapa? Karena pasien dengan STEMI itu selalu meninggal sebelum masuk rumah sakit. Karena mereka akan mengalami yang namanya VF, nanti kita belajar ya. VT dan juga VF biasanya terjadi selama 4 jam setelah adanya nyeri dada. Jadi cepat banget onsetnya ya. Nah ini dia, gejala klinis pasien-pasiennya adalah yang paling penting nyeri dada. Ini paling banyak ditemukan. Nyeri dada, sakit kepala, gelisah, batuk, tersedak, dia keringat dingin, dan jantungnya itu tidak teratur. Tapi yang penting kalian ingat adalah nyeri dada. Oke, ini yang tadi ya, yang EKG ya. Jadi kita bisa tentukan di mana letak penyumbatannya dari ST elevasinya ada di mana. Contohnya tadi kan 3 dan AVF ya kan Aurel? Berarti dia adanya di inferior jantung, berarti di bawah. Oke? Atau V1, V4 berarti di anterior, berarti di anterior ya, di depan ya.
Jadi kalian bisa tentukan di mana letak penyumbatannya dari hasil EKG-nya sendiri. Oke, ini adalah dari American Heart Association. Bagaimana kita menangani pasien-pasien dengan ACS. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenali gejala yang mengarah kepada ACS. Itu adalah step 1. Symptoms suggestive of ischemia or infections. Yang tadi, nyeri dada. Oke. Kemudian step kedua, pasien yang ditemukan di luar rumah sakit, kita mulai dengan pengkajian ABC. Airway, breathing, dan circulation. Berikan oksigen 4 liter jika saturasi oksigen di bawah 90. Dan berikan aspirin, aspilat ya, di bawah lidah biasanya. Segini dosisnya, 162 sampai 325. Berikan juga morfin jika diperlukan dan NTG. Dan yang paling penting adalah yang tadi, lakukan rekaman EKG. Kalau ditemukan adanya STEMI, rumah sakit harus segera ditelepon supaya nanti kita siapkan untuk PCI. Oke? Mungkin kamu udah sering lah ya dengar ya, pasang ring. Kalau orang zaman sekarang memangnya pasang ring, itu adalah PCI. Oke? Jika step 2 belum dilakukan di rumah sakit atau belum dilakukan setiba di rumah sakit, maka step 2 dan step 3 harus segera dilakukan dalam waktu 10 menit. Jadi dia harus segera dilakukan EKG dan yang tadi diberikan oksigen, diberikan aspirin, nitrogen, dan juga morfin. Oke ya, jelas ya? Itu adalah penanganan dari ACS. Nah, setelah ditemukan adanya EKG-nya, baru kita tentukan pasiennya. Apakah dia STEMI atau non-STEMI. Yang tadi. Kalau STEMI, ya kita langsung berikan obat. Apakah kita mau kasih PCI atau fibrinolitik. Kalau non-STEMI, kita kasih lagi yang berbeda ya. Jadi non-STEMI dibagi 2, ada yang high risk, ada yang low risk. High risk di sini adanya T inversions. Yang tadi T-nya turun. Yang low risk, ini EKG-nya normal, tapi dia nyeri dada. Jadi low risk. Oke ya, jadi beda lah. Oke, kemudian, nah apalagi yang penting, kita lakukan pemeriksaan lab. Biasanya troponin T dan CKMB-nya itu akan meningkat pada pasien-pasien yang ST elevasi dan juga non-STEMI. Oke ya. Nah ini, bagaimana aplikasinya? Yang tadi yang paling penting yang pertama, identifikasi yang tadi, ada nggak nyeri dadanya? Kemudian yang kedua, pengkajian emergensi yang pre-arrival, yang EKG ya. Udah sampai di emergensi, lakukan EKG kurang dari 10 menit. Dan klasifikasi apakah dia STEMI atau non-STEMI. Kemudian kita lakukan penanganan dari STEMI-nya sendiri. Oke, yang pertama ini ya, letak nyeri dadanya. Bisa di tengah, leher, pundak, ini seperti orang GERD, semuanya ya. Jadi itulah letak-letak dari nyeri dadanya. Biasanya kayak tertekan gitu ya. Oke, untuk pertolongan pertama yang tadi, kasih oksigen, kasih aspilat di bawah lidah. Ya, nama lain dari aspilat apa? Aspirin atau clopidogrel. Dikasih ya. Kemudian kalau di luar RS, kasih yang tadi ABC, EKG, ya, oksigen, morfin dan NTZ sama aja ya. Nah, dalam waktu 10 menit di ruang emergensi, jadi kamu nanti sudah berperan sebagai perawat di ruang emergensi, kamu harus lakukan yang tadi. ABC, pasang IV langsung, kemudian adanya keluhan nyeri dada, checklist fibrinolitik, ambil darah, dan X-ray, dan persiapkan pasien untuk dilakukan pasang ring. Nah ini ya, jadi yang tadi yang kita bahas, itu disingkat dengan MONA. Morfin, oksigen, NTZ, dan aspirin. Ini boleh dilakukan, diberikan sebelum masuk rumah sakit. Jadi kita teleponan dengan dokter. Oke. Oke, ini ya STEMI yang tadi yang tersumbat semua. Kita lakukan pendekatan, 2 pendekatan. Yang pertama adalah PCI. Kita kasih ring yang tadi ya. Jadi dipasang balon di sini kayak gini. Atau cara yang kedua adalah kita kasih fibrinolitik. Jadi ngencerin darahnya, kita kasih obat biasanya ini. Apa bacanya? Actilase. Itulah untuk mengencerin darah yang tersumbat tadi. Oke.
Ya, ini ya gambarannya ya. Kalau dijemput ambulan masuk rumah sakit yang tadi, ini kalau di luar rumah sakit. Jadi ada waktu-waktunya ya. 10 menit pertama itu sangat penting. Supaya dia nggak meninggal. Kalau non-STEMI kita kasih obat apa ya? Non-STEMI kita kasih obat sama nitrogliserin, heparin, beta blockers, clopidogrel, kemudian ada likoprotein, ACE inhibitor, statin, dan monitor EKG. Yang tadi ya, karena dia ada penyumbatan tapi tidak sebanyak si STEMI. Oke. Lalu dari semua ini, apa yang menjadi komplikasinya ya? Yang pertama adalah recurrent, jadi iskemiknya bisa berulang. Kemudian yang kedua ada recurrent infarct myocardium, jadi otot jantungnya infark, shock kardiogenik, dan langsung bisa ventricular dysrhythmia. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Atau ya bisa ya. Oke, kita akan buka sesi diskusi. Kalau ada yang dibingungkan, ada yang mau ditanya, dipersilahkan. Silahkan. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Iren. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa ada 4 komplikasi yang akan terjadi apabila STEMI dan NSTEMI tidak diatasi kan Ibu. Nah pertanyaan saya, di mana apakah komplikasi yang terparah dari antara keempat ini Bu? Terima kasih. Terima kasih Iren untuk pertanyaannya. Jadi komplikasi apa yang terparah gitu ya. Jadi yang paling penting kita harus paham adalah STEMI itu bisa mengancam nyawa. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar cerita orang lagi olahraga tiba-tiba meninggal. Atau orang lagi tidur tiba-tiba meninggal. Nah, itu komplikasi terparahnya adalah itu. Ya, jadi kalau tadi yang si non-STEMI, dia kan mengeluh nyeri terus-menerus dan akan merusak hampir seluruh jaringan dari jantungnya kalau dibiarkan terus-menerus. Jadi, again, komplikasi terparah apa ya itu tadi? Kematian. Karena lagi-lagi ya, jantung itu adalah organ paling vital di tubuh manusia. Oke, jelas Iren? Jelas ya? Oke semuanya, saya rasa demikian. Ini adalah referensi yang kita gunakan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai irama-irama jantung yang lain. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ada VT, VF, ada pulse atau PEA ya. Kemudian kita akan juga melakukan praktek. Prakteknya untuk minggu ini adalah interpretasi EKG yang tadi. Yang si STEMI dan non-STEMI. Kalian akan belajar review kembali pemasangan EKG dan interpretasi dasar dan interpretasi lanjutan dari EKG. Dan semuanya ini sudah tersedia di Moodle kita, yaitu di Learn. Terima kasih semuanya atas atensinya sekali lagi dan selamat belajar semuanya. Tuhan memberkati. Demikianlah video pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan kritis sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan juga tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025.